Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullahi kami hormati wabarakatuh. PPPK Kanca Majenang, yang saya hormati rekan-rekan Brilikes Bima Jaya dan Agen Briling se-Kanca Majenang. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa melalui dunia maya dalam rangka rapat terbuka evaluasi program Bima Jaya. Puji syukur tidak lupa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sebuah hal yang bermakna untuk kita semua. Sebelum kita laksanakan acara demi acara pada pertemuan kali ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengawali pembukaan acara pada hari ini, kami persilakan kepada PPPK Kantor Cabang Majenang, kepada beliau Mas Ari, kami persilahkan. Baik, sebelumnya tes suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya. Jelas ya. Yang di sepat tunggal jelas itu. Oke, sebelum kita mulai, yang kameranya masih off bisa dinyalain biar nanti diambil gambar jelas semua Bapak Ibu semua ya. Yo, dibuka dulu kameranya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Mas Karsum beserta anggota paguyuban yang hadir pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Langsung saja untuk acara sore hari ini, acaranya judulnya itu rapat terbuka, yang nanti sebenarnya banyak tanya jawab terkait program-program yang akan dilaksanakan dan evaluasi paguyuban atau Brilikes Bima Jaya. Harapan kami gitu ya, dari teman-teman PPPK, dari BRI yang tahun ini atau yang tahun sebelumnya belum ikut dan hari ini bisa bergabung nanti untuk bisa jadi anggota Bima Jaya. Seperti itu, terutama agen-agen yang sudah dapat mesin edisi ya, yang sudah dapat mesin edisi itu konvensional maupun yang Android atau yang EBOS, seperti itu. Selanjutnya terkait kinerja, sekalian saya bahas di sini sedikit membuka 3 tinggal kurang, harapannya Bapak Ibu Gaspol ya, atau kami yang agen-agen yang memang masih perlu kita pasti kami akan jabri. Mohon yang kami jabri, yang kami kunjungi langsung untuk bisa menaikkan transaksinya, bisa menghasilkan fee seperti itu. Tidak panjang lebar lah, langsung saja nanti untuk pembahasan, banyak tanya jawabnya aja. Paling gitu aja dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan dari ketua kita, Ketua Brillinkers Brimajaya Majenang, Kenapa nggak pada dimati? Bapak Karsum F. Hidayat, kami persilakan. Duduk orang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tugas agen drilling, tuntutan, kemudian rekan dari pengurus Kabupaten Brimajaya yang saya hormati pula, dan rekan-rekan seluruh agen drilling yang hadir pada kesempatan ini yang menyempatkan waktunya. Terima kasih saya sampaikan. Di dahulu saya ucapkan alhamdulillah segala alam pada kesempatan siang hari ini. Mas, suaranya kurang jelas, Mas. Dalam acara yaitu acara komisi yang kaitannya pada hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana perjalanan agen drilling. Pada saat ini mungkin saya akan sedikit memberikan informasi terkait perjalanan Suara Pak Karsum tersendat-sendat, khususnya untuk mungkin Kabupaten bisa Brimajaya. bisa ganti jaringan, Pak. Gimana, Mas? Suara tersendat-sendat. Bentar ya, coba ganti ke mode. Iya, ganti jaringan dulu. Ya, Bapak Ibu menunggu sejenak. Ini Pak Karsimen sedang ada kendala jaringan. Kemana? Bang Budi sinyalnya Angel. Jadi sambil menunggu kami schedule dulu untuk selanjutnya. Bisa, Mas Karsimen sudah gabung kembali, bisa? Pak Karsum masih
Halo Pak Karsum. Masih belum terdengar suaranya. Gambar sudah jelas. Gimana Pak Karsum? Sudah terdengar? Masih belum terdengar Pak Karsum. Suaranya belum masuk. Ya, Ya. silakan. Oke, masuk. Ya, mohon maaf ini ada gangguan teknis. Saya lanjutkan. Nah, terkait Prima Jaya untuk Majenang, sekarang ada beberapa program. Nah, salah satunya yaitu program arisan, mungkin udah ke periode keempat. Nah, untuk gambaran besarnya mungkin saya dan teman-teman mempunyai gambaran besar bahwa suatu saat Prima Jaya bukan hanya sekedar sebagai agen briling, kumpulan dari agen briling, tetapi ada hal-hal di situ bahwa kita bisa menjadi wadah, kemudian bisa dijadikan sebagai hub atau pertemuan dengan kondisi beberapa agen yang memiliki bisnis atau hal lain yang berbeda, tetapi kita bisa jembatani sehingga apapun itu terkait atau bisnis atau kebutuhan terkait keagenan bisa kita fasilitasi. Dan kemudian salah satunya terkait pendanaan dengan adanya arisan Prima Jaya yang sudah berjalan 4 tahun ini, saya kira sudah memiliki manfaat yang lumayan besar untuk teman-teman agen briling. Mungkin yang mengalami kesulitan dalam akses mendapatkan tambahan permodalan, maka dari tahun pertama sampai dengan periode keempat bisa menggunakan dana talangan Prima Jaya ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lebih baik dari depannya, dan harapannya nanti ke depan bukan hanya satu bidang saja, tetapi akan lebih banyak lagi program-program yang nantinya bermanfaat bagi kita. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk kas yang selama ini kita terima setiap bulan ini sangat minim sekali, hanya 86 agen briling yang secara rutin sudah ter-auto-debit, dan mungkin di awal tahun kita mendapatkan kas dari agen-agen yang membayar 1 tahun pertama. Nah, untuk saat ini kita laporkan bahwa dari dana tersebut pun kita manfaatkan benar-benar untuk kita semua, untuk agen yang kena musibah atau sakit, kita alokasikan dari situ. Jadi untuk hal-hal landai selama ini untuk dana sosial kita untuk diambilkan dari kas Prima Jaya. Mungkin sebagai gambarannya, terima kasih untuk hadir. Kesempatan dari teman-teman yang mungkin sangat sibuk bisa menyempatkan waktu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karsum yang telah sambutan selanjutnya kepada Bapak Karsimin
monitor Pak Karsimin. Sementara yang lain saya mute all dulu ya, agar bisa fokus ke pembicara. Silakan Pak Karsimin, monitor. Paparan aja dulu Mas dengan. Saya dulu ya. Iya. Paparannya semua. Oke. Mohon izin untuk share screen. Di mute dulu Mas itu yang lain Mas. Ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih atas waktunya. Kembali saya memperkenalkan pengurus Brimajaya periode ini berdasarkan instruksi pembentukan Bilinkes yang tertera terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi bidang pengembangan usaha, seksi bidang hubungan luar dan sosial, serta Dewan Pengawas. Kami perkenalkan kembali, mungkin dari teman-teman agen, ada yang masih belum paham, belum kenal, kemudian agen yang belum tergabung juga di Brimajaya. Kami perkenalkan, dari ketua ada Bapak Karsum F. Hidayat, kemudian wakil ketua Bapak Karsimin, tadi Pak Karsum dari wilayah Majenang, Pak Karsimin dari wilayah Gandrung atau kantor unit Gandrung, wilayah Kerjaya. Kemudian saya sendiri, Wahyu, sebagai sekretaris dari agen berkeliling unit Karangpucung, dan ada Ibu Ruminah dari unit Cipari sebagai bendahara, kemudian Bapak Supriyono dari unit Cimanggu Barat ya Pak ini, Cimanggu Barat. Kemudian ada Mas Dava dari unit Tarisi. Nah ini rekan-rekan pengurus harian Brimajaya yang mempunyai tugas masing-masing. Kemudian Dewan Pengawas kami ada Bapak Fahrudin. Adapun beberapa program Brimajaya yang sudah berjalan, sedikit atau sepintas saya gambarkan kembali. Ada arisan berbasis dana talangan. Ini terbuka untuk semua anggota Brilinkas ya. Sistemnya auto debit setiap bulan sesuai nominal keikutsertaan, jadi minimal 100.000 dan tidak menutup kemungkinan kelipatannya, bebas. Dan saat ini sudah berjalan di periode keempat. Bahkan sesuai data, ada yang per bulannya itu ikut dengan nominal 25 juta. Jadi ini yang bos-bos, silakan membantu invest di Brimajaya dan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita yang membutuhkan. Kemudian ada dana yang terkumpul masuk ke rekening paguyuban, kemudian dikelola oleh admin sebagai putaran dana talangan. Jadi teman-teman yang sudah ikut program ini itu mempunyai hak meminjam dana. Nah, kapasitas banyaknya itu menyesuaikan kebutuhan. Di akhir periode, jadi satu periode itu 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, ini sudah bulan November dan besok Desember kita akan mengadakan penutupan arisan berbasis dana talangan periode keempat dan sekaligus pembukaan program arisan berbasis dana talangan periode kelima. Nah, di periode 4 kemarin sekitar 200 agen yang sudah ikut serta, dan semoga di periode kelima nanti teman-teman semua
baik yang sudah tergabung ke Brimajaya ataupun yang belum, agar dapat ikut serta. Nah, jadi dari program webinar kali ini itu ya itu tujuannya salah satunya teman-teman yang belum masuk Brimajaya masuk Brimajaya. Jadi apa yang ikut arisan belum tentu Brimajaya, atau yang Brimajaya itu belum tentu ikut arisan. Ya, kemungkinan saja. Jadi yang ikut arisan itu karena tidak ada paksaan ya. Jadi mungkin saya hanya ikut Brimajaya saja, tidak ikut program-programnya. Ya, itu hak panjenengan. Tapi dari yang sudah ikut itu banyak yang sudah memberikan testimoni bahwa program ini sangat membantu. Karena dari data juga ketika belum ada dana talangan, transaksi itu ada kesulitan ya, beberapa yang mungkin kondisinya jauh dari ATM store tunai, ketika butuh saldo, kalau harus berjalan dulu mencari ATM store tunai itu kehilangan nasabah. Tapi dengan adanya dana talangan ini sangat membantu dan terbukti meningkatkan jumlah transaksi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, kemudian di akhir periode itu dibagi uang Bapak Ibu yang sudah auto debit itu sudah masuk, misalkan 100.000 per bulan, berarti kan 1 tahun 1.200.000. Nah, ini masih ditambah dengan pembagian hasil usaha, karena dana itu kan dipinjamkan kepada anggota menggunakan jasa ya. Nah, jadi hasil jasa itu dibagi. Nah, pembagiannya bagaimana? Pembagiannya sesuai dengan besaran nominal yang ikut tentunya. Misalkan saya yang ikut 100.000 dengan Pak Karsimin yang ikut 10 juta, ya tentunya berbeda jasa yang akan diterima. Itu. Di samping pembagian SHU juga ada souvenir. Untuk besok ada, itu dari disiapkan oleh Pak Ketua. Kemudian selain untuk dana talangan juga untuk kredit barang. Nah, ini tampilan kemarin masih pengembangan tapi sudah terrealisasi. Ada beberapa agen yang di tempat usahanya. Suaranya mati apa ini ya? Terdengar, Pak? Apa tidak terdengar? Jelas, Mas, jelas. Oke, ya. Saya lanjut ya. Jadi ada beberapa teman agen yang di tempat usahanya, Mas, saya pengen ada inilah, saya kan tempatnya jauh dari keramaian, dari kota, jadi kadang-kadang ada tetangga yang butuh fotokopi saja susah, harus ke kota. Gimana ya, saya pengen ada mesin fotokopi atau printer yang bisa buat fotokopi lah, tapi saya belum ada dana, kira-kira dari Brimajaya bisa dibantu. Nah, nanti kami cross check, koordinasi dengan PPBK atau PAB ya, kira-kira anggota ini layak memberikan atau diberikan pembiayaan barang ya, sudah di ACC baru kami realisasikan. Begitu. Jadi banyak tahapan, tidak semena-mena ACC itu dari saya pribadi, tapi dari pengurus yang lain juga. Kemudian program kedua yaitu ada umroh bersama Brimajaya. Saat ini sekitar 20 agen sudah terregistrasi. Ini juga terbuka untuk umum. Jadi sebenarnya bukan hanya agen saja, misalkan saudaranya agen juga boleh ikut, tapi tetap yang terregistrasi nama agen tersebut. Misalkan saya mendaftar, saya bawa istri saya, anak saya, boleh. Untuk ketentuan program umroh bersama Brimajaya, itu iuran setiap bulan 1 juta disetorkan ke rekening Brimajaya ya, rekening paguyuban Brimajaya. Nah, kalau ini tanpa auto debit. Pada periode masa iuran selama 3 tahun atau 36 bulan. Dapat mendaftar sejak awal, di pertengahan maupun di akhir periode. Nah, saat ini baru periode awal, tapi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi tinggal 1 tahun lagi insya Allah kita berangkat umroh bersama. Nah,
Bagaimana teman-teman yang, aduh, saya belum daftar Mas, tapi saya pengen. Boleh, karena ini misalkan 1 bulan menjelang 1 bulan keberangkatan, dilalah ada rezeki, saya ikut daftar yang pemberangkatan pertama Mas. Boleh, asal untuk surat-surat dan lain sebagainya masih ada waktu untuk diurus, bisa ikut. Jadi, nah ini fleksibel juga karena transfernya secara manual. Jadi misalkan bulan 1 setor sampai bulan 10, dilalah di bulan ke-11 belum ada rezeki untuk setor, tidak masalah, kami tidak menegur karena sesuai data saja yang masuk. Nah, nanti mungkin di tahun berikutnya bisa setor lagi, dilanjutkan lagi setornya. Intinya totalnya itu 36 iurannya, jadi 36 juta. Nah, nanti biaya umroh itu berapa, sisanya akan dikembalikan ke peserta. Jadi mungkin bisa untuk, kalau ada sisa bisa untuk uang saku lah perjalanan ke sana. Nah, ini bisa juga dikonversikan dengan dana arisan tadi. Misalkan, Mas, saya pengen ikut umroh, tapi ini karena dana saya hanya cukup untuk arisan, nggak masalah. Daftar umroh tetap, tiap bulan kan auto debit untuk arisan. Nah, ketika besok arisan selesai di Desember, uangnya nggak usah diambil, langsung disetorkan ke program program umroh ini. Jadi tetap setorannya hanya satu, terasanya hanya untuk setoran arisan saja. Nah, tidak terasa nanti pas pembagian dana arisan diambil fee-nya saja, diambil jasanya saja atau SHU-nya saja. Nanti yang pokok arisannya tinggal langsung disetorkan ke program umroh ini. Kemudian ada kegiatan sosial seperti pemberian bantuan atau santunan kepada anggota Brilingkes Brimajaya yang sakit, terkena musibah dan meninggal dunia. Bulan kemarin saja untuk dokumentasi Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami, Agen Briling Brimajaya Majenang. Nah, di sana ada beberapa, atau setiap kami melakukan kegiatan sosial ada dokumentasinya. Jadi ada pertanggungjawabannya. Jadi apa iya sih iuran kami menjadi untuk kas kami itu untuk benar-benar untuk bantuan sosial, iya. Nah, kalau ada sudah menjadi anggota Brimajaya kok sakit, dirawat di rumah sakit, terus tidak ada dari pengurus yang memberikan dansos, ya, tidak menjenguk ke sana, silakan laporkan ke kami. Ya, kami terbatas pengetahuannya, misalkan saya di Karangpucung, Pak Karsum di Majenang, Pak Karsimin di Gandrung, Bu Rumina di Jepari, Pak Supri ada di pedalaman Caru ya sana, kemudian Pak Fah itu ada di Benda sana, Mas Dafa ada di Tarisi sana. Jadi mungkin tidak ada yang kenal ini di pengurus teras ini, pengurus harian, bisa japri ya, WA saja. Mas ini, atau masa saya malu, saya pengen dijenguk. Ya bisalah, ada teman kita yang agen lagi sakit, tolong kabari ke kami. Biar ya ini program ini bisa bermanfaat bagi anggota-anggota. Kemudian yang sudah berjalan juga ada berbagi takjil atau makanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Ini sejak terbentuknya Paguyuban Brimajaya atau Brilingkes Brimajaya itu setiap tahun kami tidak pernah absen untuk melakukan kegiatan amal tersebut. Untuk tempatnya itu bergantian. Nanti mungkin tahun kemarin di Cimanggu, tahun kemarinnya lagi ada di Karangpucung, yang sebelumnya ada di Majenang, di Gedung Rejelah dan lain sebagainya. Itu biar semua ini ya kegiatannya terambah semua. Kemudian kunjungan ke loket agen Briling. Nah, ini juga kami sesekali dengan teman-teman pengurus kadang-kadang mampir ke loket. Nah, mohon maaf juga bila ada rekan agen yang mungkin merasa terganggu dengan kehadiran kami ya. Biasanya kami ya merepotkan ya. Tapi ada juga yang, Mas kapan main ke tempat saya? Ada juga yang berharap seperti itu. Nah, ini salah satu orientasinya ya.
Jadi mari bergabung. Kemudian ada Warung Brimajaya ya, yang terkenal mungkin saat ini Bapak Ibu untuk kebutuhan kertas ya, kertas edisi kami distribusikan. Nah, kemarin ada yang yang jauh-jauh karena apa ya, saya memberikan harga patokan sekian, tapi kalau misalkan beli jangankan satu dus lah, beli satu pak, beli satu dus, kalau harus diantar ke Daya Luhur ya juga kami gimana kan, jadi hitung-hitungannya belum masuk. Jadi untuk wilayah yang mungkin tidak masuk hitungan bagi tenaga kurir kami, mohon maaf jika harus diantar, bisa harganya lebih mahal atau mungkin ditambah ongkir ya, ongkos kirim. Memang ini masih menjadi problematika ketika rekan-rekan agen kita yang jauh dari wilayah Majenang, Karangpucung, Gandrung, Cipari itu terkendala untuk harga. Nah, padahal hasil Warung Brimajaya ini ya untuk kita semua lagi Bapak Ibu ya. Seperti di akhir tahun ini kita melakukan penjualan kaos. Kalau untuk yang ikut Arisat itu free, udah dapat kaos terbaru. Tapi kalau untuk yang belum ikut program arisan itu masih berbayar. Tapi walaupun berbayar, harga kaos 100.000 kami subsidi dari Warung Brimajaya sebesar Rp10.000. Jadi cukup bayar 90.000. Nah, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman agen yang sudah berbelanja di Warung Brimajaya. Hasilnya kita nikmati bersama-sama ya. Jadi, nah ini harusnya yang belum belanja mandang kasihan ini yang rajin belanja. Saya yakin Bapak Ibu bisa belanja di luar Brimajaya. Apalagi zaman sekarang bisa belanja online ya, tapi saya kasih respect yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang tetap memilih Brimajaya untuk memenuhi kebutuhan keagenan Anda. Nah, ada media sosial. Nah, ini ada Instagramnya. Kemudian toko online-nya ini masih belum berkembang. Jadi mungkin butuh generasi muda bergabung dengan Brimajaya. Kami sangat terbuka ya. Nah, ini program baru yang masih belum bisa berjalan. Ada program agen briling berkurban. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan program umroh. Cuma ini bedanya 1 tahun selesai setiap tahun. Jadi setiap Idul Adha harusnya dimulai. Iurannya menyesuaikan hewan kurban, nanti di Idul Adha berikutnya itu akan diberikan lagi ke peserta. Kemudian pembuatan konten tutorial kinerja agen briling. Nah, ini juga butuh tenaga-tenaga muda ya yang biasanya bikin konten. Ini bisa biasanya kan Bapak Ibu, apalagi di grup Android akhir-akhir ini ya, banyak mesin baru yang banyak juga peserta baru yang baru pegang. Isi dana bagaimana ya? Isi bayar PDA dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sudah ada konten-konten ini, saya harap Bapak Ibu sudah tidak harus heboh lagi di grup, tinggal buka channel kami, itu sudah ada di sana. Dan semoga dengan dukungan Bapak Ibu semua, program ini bisa berjalan. Monggo yang hobinya mengonten bisa bergabung dengan Brimajaya. Kemudian peresmian Selamat datang ini Bu Popi. Nah, untuk Brimajaya sudah punya sekretariat di Majenang. Jadi kami sudah punya kantornya begitu. Mas Wahyu. Ya, ya. Selamat datang Bu Popi, ikut bergabung dengan kita. Oh iya, selamat datang Ibu Popi, ini dari Kanwil Yogyakarta, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan diri dari kesibukan yang luar biasa. Sekali lagi selamat bergabung Bu Popi.
Terima kasih Mas Wahyu. Lanjut dulu aja, saya dengerin dulu ya. Oke, siap. Kemudian ada pemasukan dan pemasaran sembako ke toko atau warung anggota Brimajaya. Nah, ini juga belum terrealisasi, teman-teman. Jadi, mayoritas agen briling di Kancah Majenang itu kan warung ya, toko gitu. Seandainya ini bisa kita handle, ya tentu menjadi keuntungan bagi warung Brimajaya juga. Misalkan Brimajaya nih berani nyetok atau berani mengambil salah satu aja gula, misalkan gula pasir berapa ton. Setelah itu kita bagi-bagi distribusikan kepada toko-toko atau warung agen Semajenang, ya tentunya keuntungannya ya buat kita semua lagi. Nah itu, jadi tidak usah berpikir loh, enak ini pengurus banyak uangnya, pengelolaannya dan lain sebagainya. Kami terbuka, pengurus tidak harus kami juga, silakan. Ada divisi usaha baru, silakan. Misalkan ada usulan, ajukan proposal kepada kami ya. Mas, saya ada ide untuk ini nih. Oke, kami pelajari, kita kira-kiranya real bisa terrealisasi, silakan. Pengadaan kendaraan operasional. Nah, ini berlanjut dari ini tadi, ketika kita punya kendaraan operasional, misalkan box atau apa ya untuk kirim-kirim barang. Bisa juga berbentuk van ya. Jadi yang seperti mobil minibus tapi tertutup, itu bisa mangkal agen briling di event-event tertentu tapi dengan logo Brimajaya. Ya, itu sekilas tadi program-program Brimajaya yang Bapak Ibu perlu diketahui berkaitan dengan hal yang besok Desember kita akan mengadakan kegiatan penutupan program arisan berbasis dana talangan periode keempat dan sekaligus pembukaan periode 5. Mohon maaf, tidak seperti sebelumnya, dengan media ini kami sosialisasikan, jadi pada saat pembukaan periode 5, Bapak Ibu yang belum ikut baru akan gabung, tidak perlu repot-repot hadir yang jauh, karena sekarang untuk kedepannya registrasi bisa via chat kami ya. Kami sudah bisa meregistrasikan, tidak harus datang saat acara begitu. Tulis gede. Dari kami, dari saya untuk materi ini saya cukupkan dulu. Kemudian nanti akan dilanjutkan teman-teman yang lain. Tapi sebelumnya saya mohon berkenan Ibu Popi dari Kanwil Yogyakarta untuk memberikan sambutan kepada teman-teman kami agen briling dari kantor cabang Majenang. Waktu kami persilakan Ibu. Oke, baik Mas Wahyu. Sebenarnya Mas Wahyu saya mau dengerin dulu ada apa di teman-teman Brimajaya sehingga saya baru bisa komen nanti di akhir ya. Karena kan tiba-tiba saya komen, saya bingung nih mau komen yang mana gitu. Tadi sempat pas Mas Wahyu jelasin itu saya ngikutin lah sekitar separohnya saat yang di sembako, terus sebelumnya apalagi tuh. Nah, silakan dulu aja, nanti saya di akhir aja ya. Oke, Gitu ya Mas Wahyu ya. Iya, siap. Terima kasih Ibu. Iya. Oke teman-teman, saya kasih sesi tanya jawab dulu, boleh melalui chat ataupun langsung di sini, bisa angkat tangan. Ada hal-hal yang kira-kira mungkin belum jelas tentang program-program kami, silahkan ditanyakan, ataupun tentang kendala-kendala transaksi, karena di sini juga ada PPBK atau PAB ya, silahkan. Kami persilakan kepada teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk KM-KKM Mas dibahas juga. Oke, monggo untuk AM KKM bisa diperjelas Bapak Karsimin, Pak. Monggo, Pak. 7.500. Silakan sambil Pak D. bisa bertanya secara langsung, karena
Nah, nanti juga ada ini ya, ada door prize dari Brimajaya untuk 10 orang. Nanti kami siapkan, makanya di link daftar hadir itu saya cantumkan nomor HP link aja. Silakan. Mungkin Pak Kasimnya sedang sibuk ya, Ayu, bentar, handle sebentar mungkin ya. Enggak. Apa sih ya? Yang menambahkan Bapak Ibu terkait penjualan asuransi KM-KKM. Nah, mungkin untuk KM-KKM selain nanti ada penilaian, ada jumlah penjualan yang dihitung juga, kemudian Protokol kan enggak. di tingkat clearing juga dilombakan, maka saya harap monggo untuk penjualan KKM baik yang asuransi tempat usaha juga Jalur bisa dekatnya mengganggu sekali. minimal dijual untuk para agen semuanya dan juga bisa dijual ke masyarakat secara umum seperti itu. Di unmute dulu Pak Karsum, tadi saya mute al dulu. Oh iya, monggo bukan ada tambahan Mas Bayu terkait AMKM. Sambil dibantu dibuka live chatnya. Siapa tahu ada yang sudah bertanya. Oh, ini ada dari Mbak Eni atau Johnny Billing. Mau menanyakan tentang asuransi tapi beda daerah. Apa bisa atau bagaimana cara mengklaim? Sekian dan terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Langsung saya jawab. Jadi untuk penjualan asuransi kita AMKKM itu beda daerah sangat tidak masalah ya. Seluruh Indonesia bisa. Nah, untuk klaimnya itu bisa dibantu untuk ke unit terdekat. Karena di setiap unit itu ada pegawai yang membidangi asuransi tersebut ya. Jadi udah kita fokus penjualan AMKKM ya, hanya sebesar 50.000 untuk polis selama 1 tahun. Dan 1 orang itu bisa membeli polis sebanyak 3 polis di masing-masing asuransi ya, untuk asuransi kesehatan dan rumahku ya. Nah itu, jadi 1 orang bisa beli 3. Loh, kalau beli 3 maksudnya gimana? Ya berarti ketika 1 sudah klaim habis ya yang lain bisa diklaim lagi gitu. Jadi keuntungannya juga berlipat, menyesuaikan dengan polis yang sudah dibeli. Pertanyaan berikutnya dari Duta Mulia Travel. Apa asuransi tersebut bisa langsung aktif setelah dibayar atau nunggu polisnya jadi? Monggo Pak Karsum. Oh ya. Terkait untuk asuransi AMKKM, nanti otomatis ketika melakukan pembelian itu muncul untuk polisnya bisa di-download. Jadi ketika struk pembeliannya muncul, di situ ada pilihan untuk download polis. Nah, polis itu kita simpan
untuk lebih amannya mungkin kita print, jadi ketika ada kebutuhan klaim itu bisa dipergunakan. Ya, untuk penjualan polis ini juga dilombakan oleh BRI ya. Dan saat ini per hari ini posisi cabang Majenang itu sebentar saya cek. Waktu awal Majenang itu masuk peringkat 2. Tapi saat ini kita turun di posisi 12 dari 29 kantor cabang sewilayah kerja Yogyakarta. Jadi kita mengalami penurunan ya. Mari kita tingkatkan lagi penjualannya. Karena hitungannya itu tidak hanya banyak-banyakan menjual, tetapi juga banyaknya agen yang ikut menjual gitu. Jadi perankingannya seperti itu. Jadi kalau misalkan Majenang menjual 100 polis tapi hanya oleh 1 agen, kalah dengan Pak. 100 agen yang menjual 1 polis. Itu rankingannya kalah. Apa lagi? Silakan ada pertanyaan lagi terkait mungkin program-program tadi, program-program Bima Jaya yang masih mengambang, belum jelas, program dana talangan dan lain sebagainya bisa ditanyakan di sini. Atau mungkin yang merasa, Mas saya udah ikut arisan kok pinjem nggak di ACC atau pinjemnya 50 juta cuma dikasih 10 juta, boleh komplain di sini ya. Atau yang belum ikut bisa tanya-tanya karena sebentar lagi kita buka di periode 5 Desember besok. Ada satu. Monggo Bapak Ibu yang lain, bukan ada usulan atau hal-hal lain bisa disampaikan di sini. Ini untuk Mas Duta Mulia Travel, apa ada batasan biaya perawatan tentang asuransi? Jadi Bapak buka dulu di billing mobilnya yang di HP itu, ketika Anda mau menjual asuransi AM KKM itu di situ ada keterangan-keterangan Pak, ada aturan-aturannya. Itu terbaca dengan jelas. Misalkan rawat inap sekian hari, apa perharinya sekian, itu ada. Batasan-batasan biayanya ada. Nah, itu bisa dijelaskan atau mungkin bisa juga dibikin media, ditempel di dinding billing Bapak Ibu ketika ada nasabah datang. Nah, bisa juga untuk sarana iklan ya, Bapak Ibu ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kami beri waktu kepada Bapak Karsimin dari Bima Jaya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, Mas. Oke, Pak Su. Ya, Pak. Halo. Halo Kak Beri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lain mohon untuk di mute semua dulu Mas, biar jelas. Yang saya hormati Ibu Popi, aku Divisi Briling Kanwil Yogyakarta, Bapak-bapak PPK Kantor Cabang Majenang, yang saya hormati juga Ketua Bima Jaya beserta seluruh rekan-rekan pengurus dan juga seluruh anggota Bima Jaya dan juga agen Briling sewilayah Kantor Cabang Majenang. Tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja yang pertama terkait dengan kita selaku mitra BRI, bahwasannya saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, yang sudah dipercaya oleh BRI sebagai mitra
mitra BRI sebagai agen, di mana agen BRI Link itu sekarang menjadi rebutan dan menjadi primadona bagi masyarakat. Banyak di luaran sana yang pengen seperti kita. Jadi menurut saya perlu kita syukuri bahwasannya kita sebagai agen BRI sehingga sudah seyogianya kita selaku agen BRI mendukung apa yang menjadi program-program BRI karena kita selaku mitra. Apalagi dengan adanya beberapa program-program, salah satunya yaitu Ini 3, 4. Oh yang 45 ya? Iya. Nomornya? halo, bisa didengar Mas? Ya, bisa. Bisa. Ya. Di modul yang lain mungkin Mas. Ya. Kita lanjutkan. Apalagi dengan adanya program BRI bahwasannya untuk setiap agen BRI itu wajib tergabung menjadi anggota BRI Linkes, ya, sehingga kita apa sih susahnya menjadi anggota dalam suatu paguyuban, apalagi kita selaku agen BRI yang mana suatu kegiatan bentuk usaha bisnis yang bisa disambi untuk menghasilkan uang, dan untuk saat ini ngelihat duitnya juga sangat gampang, tinggal digesek sambil udut sambil ngopi itu sudah dapat uang. Nah, itu salah satu kelebihan kita sebagai agen BRI, sehingga saya mengharap kepada teman-teman semua, ayo bareng-bareng kita sukseskan program-program BRI. Yang pertama, mari kita gabung dengan paguyuban. Memang ada pendanaan ataupun iuran wajib itu 10.000 per bulan, yang mana uang tersebut digunakan untuk dana sosial. Itu bukan untuk bagi-bagi antara ketua, wakil ketua, dan juga yang lain. Walaupun ketuanya sekarang kelihatan gendut, itu bukan berarti menikmati yang 10.000. Karo guyon Mas aja sepaneng. Biasanya kalau guyon anak Bu Popi langsung pada serius kabeh gitu loh. Jadi bingung gitu. Nah, kemudian 10.000 kalau merasa keberatan silakan hubungi saya ataupun pengurus, nanti dibayarin oleh mereka. Dengan konsekuensi alatnya yang dikelola oleh pengurus. Masa enggak hanya 10.000 kok merasa keberatan, kan ya wagu 2 kali gesek beres. Itu logikanya kan seperti itu. Dalam 1 bulan transaksi kan lebih dari 2 kali. Nah, terus apa keuntungan kita dengan gabung dengan Brimajaya menjadi anggota BRI Linkes? 1, menambah silaturahmi, mempererat tali persaudaraan di antara kita. Yang kedua, kita bisa sharing. Yang ketiga, nanti kita bisa gabung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lain. Di situ ada bagi takjil, ada kegiatan arisan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali, nanti lebih jelas, lebih panjang lebar, ada Mas Wahyu dan yang lain-lain. Kemudian program BRI yang lain, kita selaku mitra, seyogianya mensukseskan, yaitu adanya program Jumawa, yaitu untuk jualan asuransi ya di setiap hari Jumat, minimal ya 1. Gitu. Dan untuk agen BRI di wilayah kantor cabang Majenang, minimal banget saya harap bagi teman-teman agen, minim itu 3. 1 agen minimal itu 3. Nggak usah repot-repot keluar, minimal itu 3. 1 untuk diri sendiri, 2 untuk istri, maksudnya 1 untuk diri sendiri, 1-nya untuk istri, bukan 2 untuk istri, mau istrinya darani 2 nang Pak Karsum. Jadi 1 untuk kita, terus 1 untuk istri, 1 untuk anak. Kalau anaknya 5 digarekna kabeh. Minimal banget itu 3. Itu yang kita tekankan dari BRI Linkes Brimajaya. Apa ya, enggaknya 50.000 merasa keberatan. Kalau yang keberatan ya hubungi kami lagi, nanti kita bayarin lagi oleh pengurus. Tapi ya konsekuensinya mestinya handle kita lagi. Berarti kalau 3 kan cuma 150. Syukur-syukur itu nanti bisa 9. Minimal itu 9. Kalau untuk yang November ini minimal 3 lah. Besok Desember kita tambah lagi. Kan kayak gitu. Berarti 150 1 agen. Dan itu untuk 1 tahun. Dan manfaatnya juga kita tahu sendiri bahwa AMKKM itu ada untuk asuransi kesehatan jiwa dan sebagainya dalam kurun waktu 1 tahun. Itu ya terkait dengan AMKKM. Jadi mohon kesadaran bagi teman-teman agen yang lain untuk bisa mensukseskan program BRI dengan jualan AMKKM. Dimulai dari diri sendiri. Jangan kita menawarkan kepada orang lain tapi kita belum terdaftar, belum ikut ya wagu dan lucu, kan seperti itu. Ya minimal kita, keluarga kita, terus anggar sing karyawan ya
kita masukkan semua kan kayak gitu. Kalau karyawannya 12 ya kita masukkan semua ya. Bos Aris, Bos Supri itu kan nanti kan bisa semuanya itu. Memang untuk saat ini Majenang menurut, tapi saya yakin besok ke depan Majenang ya naik lagi lah Mas. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang lain terkait dengan program-program arisan itu memang saya mengharap kepada teman-teman yang belum ikut gabung, monggo dipikirkan bahwasannya memang untuk kegiatan arisan kita itu lain dengan yang lain. Artinya kalau arisan secara umum itu kan dikocok setiap bulan, tapi kalau dengan kita itu sistem auto debit dan dibagikan setahun sekali. Hitungannya arisan, sistemnya nabung, dapatnya bareng-bareng nanti. Kemudian dana tersebut seperti tadi dijelaskan oleh Mas Wahyu, kita gunakan, kita kelola untuk dana talangan, yang mana dana tersebut itu sangat membantu bagi agen-agen. Terbukti sebelum adanya arisan, sebelum adanya dana talangan dari Brimajaya, itu banyak yang kekurangan modal. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan tersebut, sekarang agen-agen yang kekurangan modal, pesen nanti langsung dikirim. Kode yang keempat ini itu terkumpul dana 1, sekian M. Dan insya Allah akan kita bagikan secara keseluruhan pada hari Minggu sekitar tanggal 9 atau 10 Desember di wilayah sekitaran Majenang. Dan insya Allah dana-dana Bapak Ibu yang kita kelola 99,999% kita jamin keamanannya. Ya, kenapa 99,999 nggak 100%? Yang 0,0001 itu faktor X. Ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah kita akan amanah dan kita akan tetap menjaga kepercayaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kemudian dana tersebut bagaimana pengelolaannya, dan selain untuk dana talangan itu untuk apa saja? Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Wahyu bahwasannya dana-dana tersebut selain untuk untuk dana talangan bagi agen yang membutuhkan tambahan modal, itu juga untuk suplai kebutuhan agen briling. Ada kertas edisi, ada mesin hitung dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satu contoh kayak kemarin saya juga ngutang sama Mas Wahyu itu sama admin untuk minta dibelikan printer yang kayak bisa scan. Jadi dua mesin fotokopi cilik-cilikannya alhamdulillah jadi tambah income walaupun cuma sedikit. Dan memang pembeliannya itu harganya agak beda karena memang aku ngangsur ke Mas Wahyu. Cuma kita pikir kembali, dengan kita ikut gabung dengan Brimajaya, memanfaatkan Brimajaya, berarti kita sudah mendukung kegiatan Brimajaya. Intinya dari kita untuk kita, walaupun di situ ada selisih, ya wajar karena namanya kredit, itu kan seperti itu. Nah, nanti keuntungannya juga kembali lagi ke kita. Suatu contoh begini, untuk dana arisan saja, per 100.000, kalau kita hitung-hitungan, itu 1 tahun itu kan berarti 12 bulan. Kalau yang ikut 100.000 minimal, itu kan dapatnya 1.200.000. Tapi dengan gabung di Brimajaya, ikut arisan di Brimajaya, nanti Bapak Ibu yang ikutnya 100, berarti dapatnya 1.200.000 plus SHU, plus souvenir, plus makan gratis, dan lain-lain. Itu masih banyak plus-plusnya itu. Pokoknya nggak rugi. Selain kita nambah wawasan, nambah teman, saudara, dan lain sebagainya, itu masih banyak keuntungan-keuntungan lain. Kemudian ada lagi program lagi, yaitu tentang umroh. Umroh itu kemarin kita sampaikan iuran per bulan, itu disesuaikan dengan kemampuan. Dan bagi teman-teman yang belum tergabung, jangan berkecil hati. Salah satunya contoh adalah saya sampai saat ini baru daftar tapi belum bisa urunan. Hanya bisa berdoa, mudah-mudahan besok bisa berangkat bersama. Itu seperti itu. Jadi nggak harus, kalau yang umroh ini khusus untuk umroh, nggak harus setiap bulan menyisihkan, tapi bisa besok dimulai dari pada saat pembukaan atau penutupan arisan. Karena kita sudah mendapatkan dana arisan, nah itu di situ kita bisa daftar untuk kegiatan umroh bagi yang berminat. Itu seperti itu. Ataupun ketika nanti mau berangkat hamin berapa bulan ketika kita sudah umumkan untuk mengurus administrasi, lah di situ kita bayar tunai juga bisa. Jadi kita membuka peluang bagi teman-teman itu istilahnya kita bikin yang longgar lah, jangan saklek, digawe kepenak, yang penting nanti bisa berpartisipasi semua. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi
Saya harap sekali lagi mari kita bareng-bareng sukseskan apa yang menjadi program-program dari BRI. Dalam hal ini kita selaku mitra dari BRI, ada Brilingkes Brimajaya yang juga dituntut selaku mitra dituntut untuk mensukseskan program BRI, ya mari kita bareng-bareng sukseskan. Apa yang gane iya wis diwai mesin gratis, enggane kon suksesaken AMKKM setahun 50.000 kok. Abot ya ketone ya wagu lah, itu seperti itu. Mungkin itu ya sementara Mas Wahyu dan teman-teman yang lain, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada waktu, masih ada sisa waktu, nanti kita sambung untuk tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron bila tibul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Karsimin yang sudah menghimbau teman-teman semua untuk proaktif terhadap program-program BRI dan juga meningkatkan rasa syukur kita untuk mensukseskan juga program-program Brimajaya. Sekilas kami informasikan untuk kegiatan besok Desember di pembagian dana talangan itu insya Allah kami laksanakan di hari Minggu tanggal 10 Desember, jadi di awal Desember 2023. Kami siapkan sesuai dengan keanggotaan yang terdaftar di periode 4. Kemudian untuk yang baru mau gabung, mulai nanti setelah acara ini selesai, kami sudah buka pendaftaran untuk periode 5. Ya, bisa chat ke kami, ke saya, Wahyu, atau ke Pak Karsum, boleh. Tapi kalau sudah ke chat saya ya sudah cukup satu saja, jangan daftar ke saya, daftar ke sana, nanti pendataannya double-double. Ya. Kemudian sekarang lebih praktis, ya nanti bisa japri saja. Nanti kami daftar mulai acara ini selesai. Monggo Bapak Ibu, adakah pertanyaan berikutnya? Ini door prize-nya masih banyak, ini baru 2 orang yang bertanya. Silakan boleh raise hand atau angkat tangan, atau boleh melalui live chat. Kemudian untuk kaos yang baru Bapak Ibu akan kami bagikan di saat acara nanti. Jadi saat registrasi di tanggal 10 kami bagi langsung, kemudian dipakai langsung Bu. Bapak Ibu dipakai langsung. Jadi nanti kita acara itu bisa seragaman semua ya. Acaranya di mana Mas? Ya ini saya kasih bocoran lah. Insya Allah 99% acaranya akan bertempat di Gedung Swalayan Yogyakarta. Gedung Swalayan Jogja Majenang. Saya ingatnya Bu Popi dari Yogyakarta. Anissa Sel, Mas Wahyu, kalau arisan yang sudah 200 berarti besok lagi 200 per bulan. Bebas untuk registrasi baru, Mas, dari Anissa Sel. Misalkan yang periode ini jenengan ikut 200. Besok kan registrasi ulang. Jadi semuanya registrasi ulang, baik yang anggota lama maupun anggota baru. Boleh, mau jadi 1 juta boleh, atau mungkin turun lah 100 juga boleh. Mau naik 5 juta enggak masalah, menyesuaikan kemampuan masing-masing. Jadi tidak harus kemarin 200 nanti 200 lagi, enggak, dirubah. Setiap satu periode itu registrasinya baru. Dari Zensel, kalau mau pesan kaos lagi bisa enggak Mas? Insya Allah masih bisa, langsung chat ke Pak Karsum. Pak Karsum ya, nanti chat saja. Kemarin memang untuk kaos kami juga ordernya dilebihkan karena biasanya ada tambahan, jadi semoga masih kebagian. Dan kaos itu
tidak hanya untuk dewasa, anak-anak juga, seperti saya juga order kaosnya untuk anak saya, istri saya, anak saya yang masih kecil itu juga saya orderkan. Jadi bisa satu keluarga bisa foto bareng dengan atribut Prima Jaya sebagai kebanggaan. Mas Wahyu, family cateringnya pengen di luar kota. Oh ya, bisa saja. Iya, ini juga di Yogyakarta. Jogja Mall tapi. Jogja Mall ya besok ya Jogja. Bisa. Kemarin juga ke Museum BRI, ikut gak ini yang nanya? Itu tenang, setiap tahun insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan edukasi juga dari Prima Jaya, tidak hanya sekedar healing ya. Auto debutnya tanggal 1 lagi apa Mas? Boleh nawar nggak? Oh, kira-kira nawarnya mau tanggal berapa ini Mbak Nurul Mekarsari? Tanggal Kalau 3. nggak berangkat, itu registrasinya bisa diwakilkan apa enggak, Pak? Oh iya, ini untuk registrasi Pak. Itu jadi saat ini nanti setelah acara ini selesai boleh langsung registrasi. Ya, jadi registrasi pendaftaran baru. Kalau untuk pas acara, kalau jenengan sudah ikut untuk acara Desember besok jenengan tidak bisa berangkat, boleh diwakilkan, boleh. Nanti kan Oke, sayang siap. kaosnya tidak diambil, makanannya tidak dimakan, terus artisnya tidak dilihat kan nggak? Kasihan ya. Hmm. Iya. Kalau untuk pendaftaran boleh nanti setelah acara ini langsung untuk periode 5. Nah, untuk membahas pendistribusian kertas edisi, itu kalau pengambilannya semuanya, saya kan kemarin ngambil di Mas Wahyu. Seumpamanya dari daerah sini pengambilan ke tempat saya itu harga seperti ke warung Prima Jaya nggak masalah. Seumpamanya minta kirim-kirim ya itu toleransi biasa tadi dibahas untuk ongkir monggo kerso gitu. Iya, betul. Jadi memang standar harga Prima Jaya kami biasanya share di grup-grup juga, tapi ya itu kan harga beli sendiri sebenarnya atau ambil sendiri ketika diantar ya. Kalau misalkan saya wilayah Karangpucung, ketika ada agen misalkan agen Disno dekatnya saya sering lewat, ya saya tidak akan minta ongkir lah kelewatan. Tapi yang mungkin saya harus antar ke daerah gunung misalkan yang harus sengaja ya bisa dibicarakan lah. Iya, ya kan nggak mungkin kan ibaratnya Prima Jaya juga mau tekor kan untungnya juga buat panjenengan semua. Untuk auto debit saya ulangi lagi pembahasannya. Auto debit itu kenapa di awal karena mengingat di Desember nanti kita kan penutupan di setiap bulan Desember. Kenapa auto debit di awal? Ya untuk memudahkan pengurus menghitung dana ya. Jadi kalau untuk besok nih tanggal 10, kalau auto debitnya misalkan tanggal 10 juga kan repot. Dana belum masuk, kita harus bagi seperti periode-periode sebelumnya, bahkan periode sebelumnya itu di bulan ke-12 belum bisa dibagi. Yang tidak paham itu dikira, lah ini dana yang 1 bulan berarti dipegang pengurus dong. Padahal belum terauto debit, belum masuk gitu loh. Makanya periode 4 ini kemarin dipercepat di awal bulan agar pembagiannya di bulan Desember itu bisa di awal bulan juga. Itu begitu maksud dan tujuan kami. Kenapa? Nambah Mas Wahyu. Oke, silakan. Ye, terkait dengan auto debit mau tanggal 1 atau tanggal berapa, itu kita sebenarnya fleksibel Mas. Maksudnya dalam artian kayak gini, nggak usah kita bahas mau tanggal berapanya. Misal nih, kalau ada anggota yang keberatan dengan tanggal 1, besok kan kita tutup kan itu di Desember itu kan, kita bagikan tanggal 10. Nah, kalau yang pengen tanggal 25, ya tinggal dimasukin aja di tanggal 25. Nanti debitnya tetap tanggal 1, itu loh Mas. Jadi setiap kali mau ngisi, monggo di tanggal 25 atau tanggal berapa sesuai keinginan. Yang penting sampai dengan tanggal auto debitnya di tanggal 1, ya jangan diambil lagi. Jadi rutin di tanggal-tanggal itu. Karena kemungkinan ada sebagian teman-teman dari kita, mungkin kalau tanggal 1 itu, harus ada
setoran ataupun kegiatan pendanaan yang lain, sehingga mungkin kita bisa akali tetap arisan kita auto debit tanggal 1 atau tanggal 2 di tanggal muda itu, tapi bagi teman-teman yang merasa keberatan itu bisa diakali seperti itu. Jadi nanti dimulai dari Desember ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jenengan nanti di bulan Desember itu misal kepenginnya tanggal 25, berarti tanggal 25-nya ya diisi biar nanti sampai tanggal 1 itu baru diambil untuk auto debit arisannya. Jadi setiap tanggal 25 ngisi, tanggal 25 ngisi. Padahal sih nanti diambil oleh dana arisan tanggal 1. Mungkin kayak gitu Mas Wahyu. Iya, cuma kan biasanya ini Pak yang usul seperti itu karena ya namanya kita agen ya rekening di penampung ya mondar-mandir buat transaksi kadang-kadang lupa atau tidak terasa gitu. Ya dilanjut pertanyaan berikutnya dari agen Arnos. Dana umroh berkisaran berapa jika sampai dengan selesai dan ikut diberangkatkan ya. Tadi di program umroh itu 3 tahun jadi 36 bulan. Makanya iuran yang masuk itu sebesar 36 juta. 36 juta itu nanti mutlak akan kembali ke masing-masing peserta yang sudah terregistrasi. Nanti digunakan untuk biaya pembuatan paspor, kemudian vaksin, dan kemudian tiket pesawat. Coba dilihat expirednya. Dan kemudian sisanya akan dikembalikan seutuhnya kepada masing-masing peserta. Masih? Ya, untuk Aku mah tadi masak yang 2024, masih jauh. dan lain-lain. Kemudian, jadi kalau jenengan sekarang udah 2 tahun, misalkan, ini Mas saya ada 10 juta nitip dulu silakan. Kami registrasikan, kemudian nitip 10 juta. Jadi kurangnya tinggal 26 gitu. Kalau mungkin udah ada 20 ya silakan. Atau dari sekarang baru mau daftar 1 juta dulu juga boleh. Atau hanya daftar nama saja juga boleh. Karena untuk umroh itu, jadi kan realnya nanti dilakukan ketika mau berangkat jenengan juga belum lunas ya, mohon maaf berarti kan belum berangkat. Jadi tidak ada beban bagi pengurus kayak gitu. Dia menambahkan tadi ada pertanyaan ya dari Mas Ajat ya, terkait auto debit, apakah ketika di tanggal auto debit tidak ada saldonya, apakah ketika ada saldo bisa terauto debit? Pengalaman yang kemarin-kemarin ada yang terauto debit, ada juga yang tidak. Jadi sepertinya sistemnya, apalagi ketika misalkan hari Jumat, kemudian hari Sabtu dan minggunya biasanya jadi tidak terauto debit seperti itu. Jadi dipastikan ketika tanggal arisan itu ada saldonya biar terauto debit seperti itu. Ya ini pertanyaan dari sebentar di atas ada yang terlewat tadi, ada dari Iva Latifah. Kalau mau jual AM KKM-nya di luar ke anggota agen briling, apakah untuk brosurnya itu dibuatkan atau kita bikin sendiri lagi nih Mas? Ya untuk brosur media iklan silakan kreatif masing-masing agen ya. Jadi bikin sendiri-sendiri. Kemudian dari Azana, Mas maaf jika auto debit saldonya kurang, apa di hari berikutnya akan terauto debit atau di bulan berikutnya double? Monggo Pak Karsum ini dijawab. Barusan sudah Mas, sudah dijawab barusan. Untuk auto debit kurang ya? Iya. Ya. Ya. Selanjutnya kami beri waktu kepada Dewan Pengawas kami, Bapak Fahrudin, untuk memberikan sambutan kepada rekan-rekan kita. Monggo Pak Fahrudin. Monitor. Pak Fahrudin ini ya. Di unmute dulu Pak, coba. Bantu unmute Mas. Mic-nya di itu dulu Pak. Ya.
gambar mic-nya disentuh dulu coba Pak Fahrudin. Ya, monggo Pak. Mohon maaf Mas Wahyu, monggo diteruskan dulu. Oke, oke. Ya. Gimana Pak? Monggo dilanjut dulu jenengan. Saya masih ada keperluan. Monggo, Oke. monggo. Oke, Oke. baik. Terima kasih Bapak. Mas Wahyu mohon diulang itu acaranya gathering hari apa, jam berapa, di mana itu loh. Jam berapa khususnya. Terima kasih Mas Wahyu. Iya, Pak Agen Duta Mulia Travel ya. Itu acara insya Allah tanggal 10 di hari Minggu jam 9. Tempat di Gedung Swalayan Jogja Majenang ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau bawa anak, istri, tidak usah repot-repot. Mas, saya registrasi berapa ini? Enggak, kami menyiapkan sesuai peserta. Jika membawa anggota keluarga silakan, banyak tempat ya, mau ditaruh di tempat mainan dulu, di tempat belanja pakaian dulu, atau di elektronik. Silakan, banyak tempat di Jogja. Begitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan panitia repot ya. Ini yang daftar 2, yang datang 3 ya, nanti ada yang nggak kebagian makan, kasihan. Nah, untuk besok panitia menyiapkan sesuai yang terregistrasi sesuai anggota di periode 4. Begitu. Jadi hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 insya Allah dimulai dari pukul 9 pagi sampai selesai. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Masih ada waktu 30 menit. Mungkin dari teman PPBK ada tambahan? Punten. Yuk. Monggo Pak Sobandi. Punten ya, sedaya mawon niki pangapunten kenalkan agen Gunung Gohong. Wong gunung tapi ora nang gunung. Bertanya masalah AMKM. AMKKM apa ya? Jadi minimal menurut pakarnya itu kan 3 dari untuk sendiri, suami dan anak. Mungkin masalah uang 50 itu enggak terlalu dipikirkan. Tapi biasanya kan karena basic kita itu kan beda-beda. Maksudnya dari segi pendidikan itu kan enggak sama. Nek pancen ditekankan mungkin jadi diajari sih benar-benar untuk sendiri gimana, terus nyampe benar-benar akhir. Seumpama dari pengurus-pengurus silaturahim ke tempat saya. Mas kan di daftarnya sekalian mentelu, di daftarnya sekalian nang pengurusnya, mungkin karena cuma ditekan secara jauh mungkin agak males atau mas yang penting daftar dewek gitu. Jadi intinya bisa untuk minimal 3 dalam satu agen 3 yang didaftarkan itu dari kepengurusan atau apa PAB-nya ya, datang ke tempat agen, sumpama ke tempatku mas sekalian didaftarna nggo anaknya nggo bojone mbok sampean ora kuber sumpama karo ngopi-ngopi iya gue. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subandi. Ditunggu ya, nanti siapkan saja kopi-kopinya di sana. Sama grameh, kayaknya banyak grameh di sana ya. Iya. Ya, itu masukan kepada kami dan teman-teman PPBK ya. Jadi ternyata ini contoh salah satu agen yang pengen dikunjungi ya. Dikunjungi, kadang-kadang daftar dek males jere. Padahal bisa, padahal gue cuma kadang-kadang pengen aleman gitu. Dari Airasel, untuk yang belum bergabung dengan Prima Jaya atau belum ikutan arisan tapi sudah pesan kaos, apa boleh hadir dalam acara tanggal 10, 12, 23? Boleh ya, walaupun kami tidak menyediakan tadi, bukan berarti yang ikut hadir terus
Saya diusir nggak boleh, boleh silakan, tapi mohon maaf konfirmasi dulu kepada kami yang mau hadir, ya konfirmasi dulu. Nanti kasihan kalau jenengan di sana nggak dapat tempat duduk, nggak dapat makan kan kasihan. Jadi mohon konfirmasi dulu ke pengurus Primajaya, ya nanti Mas saya mau datang bawa sekeluarga 10, nah nanti kan harus disiapkan itu nasinya 10 berarti kan. Boleh gitu. Monggo yang lain pertanyaan. Jangan lupa mengisi daftar hadir beserta nomor link ajanya ya. Sambil menunggu mungkin Ibu Popri monggo mau menyambut rekan-rekan kami dari Majenang. Karena Baik, udah ya, lama udah juga selesai ya, udah nggak ada ya yang mau Oke. disampaikan ya, nggak ada lagi Bapak Ibu yang nanya. Monggo, Oke, Bu. baik, baik. Selamat sore Bapak Ibu agen Briling Majenang atau yang dikenal dengan Primajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah ingusannya. Baik Bapak Ibu, izin bergabung ya. Tadi saya telat sekitar 20 menitan. Saya udah mulai dengar. Saya komentari dulu dengan kegiatannya. Sebagian sepertinya ini bukan anggota ya Pak Karsimin ya Pak Karsum. Ini bukan anggota ya. Benar nggak? Bukan anggota Primajaya ya. Betul, Bu, sebagian. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang pertama, kami dari BRI, kenapa sih kami membentuk yang namanya Brilinkers? Brilinkers ini dulu namanya ada yang paguyuban, ada yang namanya juga kita sebut komunitas. Jadi ada di beberapa kandung itu namanya paguyuban, tapi kalau di Jogja itu namanya komunitas, ada yang paguyuban. Nah, untuk menyamakan se-Indonesia itu kita memang akhirnya memilih ya udah nih kita pakai nih kata-kata dengan Brilinkers. Jadi terserah kalau namanya Brilinkers Primajaya berarti namanya Primajaya. Terus nanti mungkin terserah nih di kaca itu dia dinamakan apa. Nah, bagaimana kepengurusannya? Kepengurusannya ini ya kembali lagi memang itu akan ada pemilihan dan itu tentunya BRI sebagai dari memiliki hak prioritas lah. Jadi kalau misalnya ya karena kan saya yakin ya kalau kebetulan di Majenang mah enak, pengurusnya kompak, membawa ke arah kebaikan gitu ya, memastikan tidak ada agen di bawahnya yang nakal. Nakal di sini dalam arti menggunakan aplikasi lain. Nah, tapi di sisi lain mungkin ada justru ketua-ketua inilah yang menjadikan paguyuban atau Brilinkers ini sebagai ajang untuk mengenalkan produk lain. Bapak saya kasih tanda petik ya, produk berarti yang bisa menjadikan Bapak Ibu malah menurun ininya transaksinya. Nah, disinilah perannya kami dari BRI yang nanti oh ya udah berarti memang sudah tidak cocok ya, itu kami berhak untuk mengganti gitu. Walaupun mungkin baru aja dipilih bulan kemarin gitu ya. Bulan ini ketika memang tidak aktif ya berarti memang dari sisi BRI berhak untuk mengganti. Nah, namun ketika itu semua berjalan dengan baik, harapan kami adalah ketika jumlah agennya di situ ada 300 ya 300-nya jadi anggota gitu. Terus biasanya ya seperti Primajaya lakukan, yaitu pengurus yang kreatif kayak Primajaya ini nih Pak Karsum CS itu membuat suatu program yang akan sangat menguntungkan dari teman-teman yang ikut bergabung, agen Briling yang ikut bergabung. Tadi ada contoh ya, saya lihat itu ada penjualan mesin hitung gitu. Ya, mesin hitung yang benar-benar mesin hitung yang bagus itu kan lumayan mahal ya. Bisa sampai 2,5 juta. Kan lumayan ya kalau bisa tadi beli ke pengurus terus dicicil gitu. Dicicil, tapi nanti hasilnya bagaimana selisihnya? Selisihnya dikembalikan lagi kepada anggota. Jadi kayak koperasi ya Pak Karsum ya. Nah,
setelah itu kembali lagi, terus nanti buat apa? Tadi kan ya dilihat ya, enggak, kita nabung atau arisan atau nabung gitu ya. Nah, tapi nggak diambil setiap bulan gitu. Kenapa? Nanti diambilnya di akhir. Terus uang yang terkumpul buat apa? Ya buat diputer apa ya? Buat dana talangan teman-teman gitu loh. Karena memang agen briling itu jangan dilihat agen briling yang besar memiliki modal yang besar. Tapi kadang kegigihan agen briling itu juga tentunya ya bayang ya sore-sore tiba-tiba ini lagi semangat-semangat ini transaksi terus tiba-tiba kurang gitu. Nah, kalau kurang dananya ya pasti bisa pinjam melalui kepengurusan. Nah, bedanya di Brimajaya dikelola secara baik sehingga itu bisa memiliki manfaat bagi anggota gitu. Terus tadi ada lagi apa ya? Bis-bis itu ya, apa sih Mas Wahyu itu? Saya lupa deh. Terus ada lagi program umroh. Ya umroh ini kan cuma kayak ngajak, yuk kita nabung bareng, terus kita umroh bareng. Jadi kan semua ngajak kebaikan nih ceritanya gitu. Jadi tentu harapan saya yang join di grup sore ini masih belum ikut gabung, ya sebaiknya gabung. Kalau benar tadi kata Pak Karsimin, kalau agen briling yang betul-betul memanfaatkan edisi yang sudah diserahkan oleh BRI, apakah edisi itu dalam bentuk edisi Android ataupun edisi konvensional yang ada tombol-tombol itu ya. Nah, kalau misalnya agen sudah bisa memanfaatkan itu, harusnya 10.000 sebulan itu bukan lagi jadi masalah gitu. Kadang-kadang malah kalau kebenaran memang transaksinya dengan nominal besar ya mungkin minta fee 10.000 kan gitu. Jadi harusnya itu bukan lagi menjadi isu ketika nggak mau ikut ikut ke acara karena saya harus bayar nih 10.000 atau yang tadi arisan gitu ya. Arisannya berapa sih? 100.000. Ya kan sebenarnya ini kayak nabung aja kan gitu. Nah, pada akhirnya nabung ini yang akan dibagi. Kembali lagi, saya tegaskan ya, sayang sekali kalau nggak gabung, karena banyak manfaatnya, dan Brimajaya merupakan salah satu Brilinkers yang berjalan dengan baik di RO Jogja. Dan beberapa kali kalau saya perhatikan dan justru jadi percontohan. Mungkin karena Bapak Ibu belum join, jadi nggak tahu ya, apa sih ngapain sih gitu ya. Kalau tadi ada tuh sempat kelontar oleh Mas Wahyu. Jangan-jangan mereka juga yang ngurus. Enggak, kalau memang ada unit kerja atau unit usaha yang belum jalan, Bapak Ibu mungkin punya ide untuk Wahyu kalau biar jalan tuh gini gitu, nggak apa-apa. Tadi Mas Wahyu bilang nggak apa-apa, monggo Bapak Ibu mau kalau memang mau ngurus di unit usaha tersebut gitu loh. Nah, ketika pengurus sudah memikirkan unit usaha yang bisa berkembang, Brimajaya kan lama-lama juga bisa menjadi besar gitu, di mana manfaatnya untuk bersama. Jadi dari keagenannya dapat, dari usaha hari-harinya dapat, Brimajayanya ketika besar itu juga dapat gitu loh. Nah, terus tadi lagi ada yang menyinggung terkait AMKKM. Terkait AMKKM, ada kalau gimana sih menjual AMKKM itu biar orang awam atau biar orang yang nggak ngerti AMKKM itu tertarik gitu. Yang pertama, fokuslah di bahasa 50.000 setahun, tidak perlu ada iuran rutin setiap bulannya dan tidak mengikat. Kenapa tidak mengikat? Kalau hari ini adalah tanggal 17 November, berarti jatuh tempo saat hari ini dibeli, maka perlindungan akan langsung jalan. Jadi tadi ada yang nanya ya, kapan polisnya terbentuk? Langsung jalan Bapak Ibu dan tidak usah nunggu polisnya. Jadi ketika struk itu keluar, kalau tanda udah sukses itu keluar di Briling Mobile atau di Empos itu, nah disitulah muncul bahwa perlindungan sudah berjalan. Nah, kapan jatuh temponya? Nanti tanggal 17 atau tanggal 16 November 2024. Terus nanti apakah Bapak Ibu mau melanjutkan? Kalau tidak mau melanjutkan ya nggak apa-apa gitu.
Nah, untuk AMKKM itu bisa dibeli satu orang itu dengan maksimal 3 polis. Namun untuk asuransi rumahku, asuransi tempat usaha itu tidak bisa. Jadi satu orang cuma boleh satu, gitu ya. Nah, tapi satu orang itu boleh nggak beli tiga-tiganya asuransi mikro ini? Boleh, karena kan peruntukannya beda-beda. Jadi kalau misalnya satu orang dengan cara maksimal berarti dia beli 3 AMKKM, 2 yang satunya rumahku, yang satunya adalah untuk eh, asuransi tempat usaha ketika dia memiliki tempat usaha. Nah, terus seperti apa pelindungannya? AMKKM, rumahku, dan tempat usaha ini semuanya konteksnya adalah berbentuk santunan. Kenapa dinamakan santunan? Ya, mungkin kalau kita tahu ya, kalau asuransi itu harusnya mengganti sesuai dengan yang telah ditetapkan, dalam artian ya penginapannya berapa hari gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini mereka hanya bersifat santunan, di mana itu ya meringankan pada saat kita ya. Tapi kalau saya sih pengennya bayar asuransi nggak apa-apa deh, nggak diklaim gitu ya, alias kita sehat-sehat saja gitu. Jadi jangan pernah diniatkan saya udah bayar asuransi nih gitu kan, terus nanti setahun, nah rugi kan setahun ini saya nggak klaim loh, kok gitu. Jadi jangan mikirnya gitu, kebalik. Nggak apa-apa saya bayar asuransi berapa sih, 50.000 ya udah, tapi nggak usah buat orang lain aja, saya nggak akan klaim kok gitu. Jadi insya Allah kita sehat maksudnya. Jadi kita tidak mengalami sesuatu dan lain hal yang sehingga menyebabkan kita harus klaim. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau terkait AMKKM, terkait asuransi mikro, terkait asuransi rumahku, asuransi tempat usaha, itu ada beberapa program yang selama ini terbentuk. Jadi ada dari BRINS itu ada. BRINS itu adalah perusahaan atau perusahaan anak BRI yang membidangi asuransi terkait rumahku dan tempat usaha. Terus juga ada program, apakah itu secara nasional ataupun secara regional, itu untuk penjualan terbanyak. Nanti mungkin teman-teman BPBK di kesempatan lainnya, agar program-program ini nggak cuma yang terkait yang terakhir ya, yang disosialisasikan, semua disosialisasikan sehingga ketika menjual sekali dapatnya double gitu. Nah, AMKKM itu juga ada yang nasionalnya, juga ada yang regional buat individu. Nah, yang terakhir ini memang kita dari Kanwil dari regional itu ada satu program. Awalnya sih niatnya itu kayak semacam gerakan. Jadi harapan saya setiap hari Jumat itu, yuk kita jual 1 polis yuk gitu. Ya tentunya ya ini kan hanya simbol ya, 1 polis yuk. Ya harapannya jangan 1 polis dong gitu loh. Kan ada 7 hari, masa jualnya cuma 1 gitu. Nah, tujuan pengurus Brilingker CRO Jogja itu betul-betul bisa memaksimalkan anggotanya. Jadi kalau misalnya contoh, kalau saya senang nih Zoom-nya sampai 96 ya. Ya anggaplah dikurang orang BRI-nya ya, anggap ada 90 ya. 90 atau 94 itu udah bagus banget ketika Bapak Ibu dari tadi bertahan nih. Nggak turun-turun, malah nambah terus anggotanya. Nah, maksud saya agar pengurus ini bisa memaksimalkan atau memanfaatkan timnya itu. Jadi kalau mungkin selama ini yang aktif itu cuma 70, nggak apa-apa, cari 30 lagi sehingga aktif gitu. Terus habis itu di sisi lain, kalau selama ini kita selalu menjual transaksi yang biasa saja, dalam artian transfer, tarik tunai gitu ya, beli PLN lah, terkait PLN voucher gitu. Nah, saya pinginnya di sini itu kita memiliki pengalaman yang baru. Dalam artian kalau selama ini Bapak Ibu hanya transaksi biasa ya, sekarang sudah meningkat nih menjual asuransi. Menjual asuransinya sepertinya simpel, tapi untuk meyakinkan orang mau membeli asuransi pasti punya seninya. Tapi karena dilakukan setiap minggu, mungkin sekali seminggu, 2 kali seminggu gitu. Terus berikutnya dilakukan lagi gitu, berikutnya dilakukan lagi, sehingga memiliki ilmu, terbiasa gitu ya. Jadi saya yakin juga ketika fitur-fitur itu ada di aplikasi ataupun di edisi Briling, pasti nggak semuanya pernah menggunakan. Namun ketika ada
program ini harapan saya minimal 150 agen briling di Majenang telah pernah menggunakannya. Jadi tujuan saya di sisi lain memang programnya, kepengurusannya. Nah, saya pengen semua agen briling di RO Jogja atau di Kanwil Jogja itu memiliki pengalaman dalam melakukan penjualan. Makanya fokus saya pertama bukan berapa banyak agen yang bisa menjual, tapi berapa banyak anggota dari Brinkers tersebut yang bisa menjual. Jadi saya lebih bangga misalnya secara nasional gitu ya. Mungkin wah kok AMKKM Jogja nomor 3 nih, nomor 4 gitu ya. Nggak apa-apa, tapi agen saya yang menjualnya banyak gitu. Itu setelah itu kan kita hanya tahu, udah mulai tahu nih gitu. Daripada apa ya, saya nomor 1 gitu, tapi yang jual itu hanya 3-4 orang gitu, jadi dominan gitu. Nah, terus sebagaimana dengan agen-agen lainnya. Nah, harapannya ke situ. Jadi semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang memiliki pengalaman. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu jual, itu Bapak Ibu harus download dulu IPKS gitu. Nah, IPKS-nya itu apa? Sebagai kewenangan Bapak Ibu untuk melakukan penjualan asuransi mikro. Jadi kalau asuransi itu dari OJK-nya sendiri memang tidak semua orang boleh menjual. Sama halnya kalau kami di perbankan pun, teman-teman kami di customer service itu ada dulu sertifikasinya terkait asuransi, sehingga mereka boleh atau berhak untuk menjual asuransi atau menawarkan asuransi. Nah, sama dengan Bapak Ibu agen briling di aplikasi Briling Mobile itu ada yang namanya IPKS untuk asuransi. Tujuannya apa? Ya itu tadi, bahwa Bapak Ibu adalah orang yang berhak untuk menjual karena adanya IPKS antara Bapak Ibu BRI dan Brilife atau BRINS gitu. Nah, nantinya tadi ya udah dibilang Mas Wahyu, kita itu awalnya nomor 1 gitu. Ya, bulan kemarin kita memang melakukan percobaan dua minggu. Tujuannya apa? Biar pada paham nih gitu loh. Pada paham nih dengan syarat dan ketentuannya gitu ya. Tujuannya apalagi ya biar ada yang semangat gitu. Saya nggak mau kalau setiap program itu kami dari Kanwil tidak pernah pengen berharap anggarannya sisa, enggak. Kalau bisa ya sudah ya saya anggarkan segitu ya sudah habis gitu. Terus untuk anggaran atau hadiah pada saat sekarang ini memang kita fokuskan untuk Brinkers, bukan pengurus ya, Brinkers. Jadi kalau tadi ya, Bu mau jalan-jalan nih kami, ya kan lumayan ya buat tambah-nambah gitu. Nah, tujuannya lebih ke situ. Terus di sisi lain mungkin saya titip Pak Karsimin, Pak Karsul, Mas Wahyu, banyaknya sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa menggerogoti transaksi yang selama ini mungkin teman-teman sudah fokus transaksi brilingnya tapi mungkin tergoda gitu. Saya harapkan untuk Majenang bisa menjadi contoh bagi cabang lainnya sehingga nantinya tidak ada agen-agen yang mendua yang menggunakan aplikasi lain. Terus di sisi lain untuk diketahui agen-agen yang menggunakan transaksi di luar aplikasi Briling itu kami ada reportnya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin anggap nih ya ada di antara Bapak Ibu walaupun saya nggak yakin ya kalau Majenang ya. Ada yang saya tuh sering kok menggunakan Brimo gitu ya. Atau saya sering kok menggunakan link aja gitu. Orang BRI-nya aja nggak tahu. Silakan Bapak Ibu tanyakan ke PPBK-nya. Coba cek punyaku, kata Bu Popi ketahuan tuh kalau aku pakai link aja gitu. Di handphone PPBK itu sudah bisa ngecek Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu warga agen briling yang setia atau yang sering selingkuh gitu. Jadi walaupun saya yakin ya Majenang nggak ada, tapi harapan saya tentunya Bapak Ibu tetap loyal menggunakan aplikasi brilingnya sehingga nantinya bisa muncul Bu Mahmudah yang lainnya di Majenang. Bu Mahmudah ada nggak sih, join nggak sih? Enggak ya? Ada Bu Mahmudah lainnya di Majenang, nggak cuma 1, ada banyak juga nggak apa-apa. Kan demi kebaikan kita bersama. Begitu Mas Wahyu dari saya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah sangat aktif mungkin bisa acara disampaikan ini. Untuk kegiatan ini Bu yang mau berkunjung ke Majenang Bu, mungkin bisa disampaikan. Apa? Yang mana?
yang untuk mau berkunjung ke Majenang. Kopdar. Iya. Saya pernah ke Kopdar, kopdar. Majenang, cuman saya ketemunya Pak Karsimin. Saya dibawa muter-muter jauh banget, gitu. Dimuter nggak tahu saya diajak muter-muter kemana, saya disuruh balik lagi ke situ muter-muter pasti bingung juga. Jadi gini Bapak Ibu, dalam waktu tertentu itu kita memang ada kopdar gitu ya. Jadi ada kopdar, jadi awalnya kopdar itu di Magelang diinisiasi oleh Bu Hani, ada Pak Radi gitu ya, ada teman-teman Sleman sama Magelang lah rata-rata yang menginisiasi, itu ada kopdar. Nah, kopdar ini tujuannya untuk mengakrabkan. Memang sampai saat ini kami belum bisa mengakomodir bahwa misal contoh satu cabang kalau bisa 20 orang dong ya, karena mengingat tempat pasti tidak agak-agak susah ya dicari ya ketika orangnya banyak itu di mana gitu, dan kebetulan karena ini adalah semangat dari teman-teman agen Briling tentu juga untuk menghandle-nya juga tidak gampang. Nah, berikutnya itu awal dari Magelang itu kita ke Bantul, kemarin ke Sragen. Nah, berikutnya ini kita ke klaster Banyumas. Jadi Banyumas itu rencananya di Magelang ya, di Majenang Iya ya. Bu, benar di Majenang. Gitu ya. Nah, karena di Majenang tentunya harapannya adalah teman-teman Brilinkers yang belum bergabung di agen Briling yang belum bergabung di Brinkers Brimajaya ya harus segera bergabung gitu. Sebenarnya semua tuh otomatis ya. Otomatis adalah agen Briling sama dengan Brilinkers. Tapi tentunya harapan kami adalah agen Briling ya nggak cuma sebagai agen tapi juga harus gabung gitu. Ya seperti ini yang ketika ada sosialisasi gitu pasti langsung tahu gitu. Sehingga Bapak Ibu ketika ada kendala di lapangan juga bisa langsung teratasi. Dan saya yakin ketika di grup, jadi di grup itu ketika Bapak Ibu tanya, nggak usah mikir, oh Mas Subhan nggak balas-balas sih? Ya enggak, karena ada yang lain yang bisa balas gitu. Jadi nggak perlu harus nungguin teman-teman dari BRI buat balas. Jadi tujuan Brilinkers itu salah satunya itu. Jadi saling belajar, jadi kalau ada kendala apa-apa saling bantu gitu. Oke, Mas Wahyu mungkin itu saja dari saya. Baik, Bu. Terima Baik, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkenan hadir bersama kita. Ke kolom chat kembali ada pertanyaan dari Duta Mulia Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajukan klaim asuransi? Berapa lama uang bisa cair? Misal anggota sudah selesai dirawat, uang belum cair bagaimana? Iya, jadi klaim asuransi itu bukan berarti Anda dirawat terus yang bayarin langsung dari asuransi. Ya bayar sendiri dulu. Nah, nanti kwitansinya ditukar untuk klaim begitu. Jadi tidak saat sakitnya terus langsung Bapak ya. Jadi selesai dulu nanti bukti pembayarannya untuk klaim begitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ari dan yang lain, monggo. Ya, mohon izin untuk menyampaikan. Monggo silakan. Ya, menyikapi dari wacana Bu Popi tadi dari Jogja kan dari pusat Jogja. Iya, untuk yang asuransi itu untuk lebih gencar kayaknya mungkin tadi kan disampaikan setiap hari Jumat yuk kita gitu. Nah, kalau menurut saya apakah ada cara namanya kayak bikin status, bikin iklan gitu. Jadi sampaikan dari PAB atau pengurus lain itu ayo kita sekarang kayak gini. Di status itu mungkin ada yang tertarik dengan sendirinya mendekat kepada kita, Mas, saya penasaran dengan ini, bisa saya ikut gitu. Itu yang disampaikan tadi, bisa per hari Jumat gitu atau per hari apa lagi, ada iklan apa lagi. Jadi untuk mengiklankan agen kita ke pelanggan-pelanggan, jadi pelanggan itu semakin lama semakin penasaran juga gitu. Ya mungkin hanya itu masukan dari saya, mohon jadi pertimbangan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, siapa nih, Pak Vivo ya. Masih belum diganti namanya. Mas Mufid, Pak. Pak siapa?
Mas Mufid yang kemarin berkunjung ke rumah jenengan. Mas Mufid ya, iya di rename Mas. Jadi itu masukan buat teman-teman biar lebih gencar sosialisasinya, membuat iklan-iklan menarik. Oke, saya tanggapi aja ya. Oke, silakan Bu. Eh, baik, sebenarnya gini, kenapa sih hari Jumat nggak kenapa-napa sih gitu ya. Jadi itu hanya semacam gerakan yang agak tujuannya tuh semacam gini loh. Ya hari Jumat yuk, yuk gitu ya. Tapi sebenarnya apakah Bapak Ibu bisa menjualnya di hari lain? Boleh. Apakah diperhitungkan sebagai pencapaian? Tentu gitu ya. Karena saya menghitung hari Jumat itu atau minggu itu dalam 7 bulan, dalam 2 bulan ini berjumlah 9, maka kenapa muncullah rata-rata pencapaian itu harus 9. Jadi total dari pencapaian selama 2 bulan dibagi dengan jumlah agen drilling yang disyaratkan gitu. Terus setelah itu sebentar ada gangguan. Nah, terus setelah itu jadi gerakan itu sebenarnya lebih kayak gini. Jadi kalau saya lakukan setiap hari namanya kan bukan gerakan ya gitu. Nah, kalau saya lakukan setiap hari, jual lagi Bu, jual lagi gitu. Jadi saya tidak mau termindset bahwa program ini berat banget sih harus jualin itu gitu. Jadi saya pengen kita berpikir simpel, setiap hari Jumat doang kok. Padahal boleh kok gitu dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, apakah ada pamfletnya gitu buat menanyakan gerakan? Sebenarnya kalau pamflet resmi itu kita nggak punya yang khusus ya, tapi kalau pengen pamflet terkait asuransi itu punya. Tapi nggak apa-apa usulannya kita pertimbangkan. Programnya juga baru jalan 2 minggu ini. Nggak apa-apa, mungkin pamfletnya bisa kita mulai minggu depan. Terima kasih usulannya dapat kami pertimbangkan. Bu Popi mohon bantu jawab. Ini ada yang bertanya, kalau orang tersebut sudah ikut BPJS, apakah bisa ikut asuransinya juga Pak? Dan bagaimana klaimnya? Karena setahu saya kan BPJS sudah ditanggung pemerintah ya, sudah kita tidak membayar lagi. Makanya untuk klaimnya gimana itu Bu? Kan kita nggak punya kwitansi pembayaran gitu ya. Kalau kemarin dari pihak Prilife-nya itu ngomongnya bisa, karena kan bisa kita mintakan ke ininya, ke Rumah sakit. siapa nih? Iya, ke rumah sakitnya gitu. Bisa diklaim lagi. Oke, terima kasih. Jadi yang penting rumah sakit mengeluarkan kwitansi pembayaran tentunya akan diklaim oleh HMKKM ya. Satu lagi Mas Wahyu, itu barangkali Bu Popi mau gabung di periode kelima, monggo. Iya, silakan Bu Popi, ini diundang oleh Primajaya untuk ikut gabung di program Gabung warisan apa? dana talang. Program warisan dana talangan Bu, biar invest gitu. Silakan, mumpung masih ada waktu 12 menit, nanti kami tutup di pukul 16.00. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk bertanya, boleh menggunakan live chat. Ya dari Ajesel, jika untuk promo asuransi dibikin poster kayaknya bagus Mas Wahyu. Ya boleh. Nah ini salah satunya. Nanti ini bidang humas nih ya, tolong Kang Dava ya. Bidang humasnya Primajaya ini bisa di-up. Nanti bisa kami share di grup. Tanggal 10 ditunggu kehadiran Bu Popi di Magelang. Iya, tanggal 10 Bu katanya ditunggu Pak Karsimin. Siap. Nanti saya kirim Mas Subhan ke situ. Alhamdulillah. Kan saya disposisi. Perwakilan aja ya Bu. Iya, saya kan mendisposisi. Iya. Sekalian Atau Pak dananya, Erik? Bu, jangan lupa ya. Pak Erik hadir kok Bu.
Dari Heti Widiartuti, apakah bisa dicairkan juga asuransinya kalau itu BPS juga? Nah, itu tadi barusan dijawab oleh Ibu Popi, bisa. Yang penting rumah sakit bisa mengeluarkan kwitansi pembayaran, gitu Bu. Berapa lama sih? Gimana Pak? Berapa lama sih itu pencairan setelah klaimnya itu selesai gitu, Mas? Monggo bisa dibantu jawab Mas Suban atau Mas Ari. Sepengetahuan saya 14 hari kerja Pak ya Mas? Iya Mas, betul Mas. Iya, jadi Sama sekalian barusan saya kirim di grup WhatsApp, mungkin bisa buat promo tentang AMKKM ya Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat di grup masing-masing, di grup unit, cabang, ataupun yang Android. Tadi ada yang nanya, nah Bapak Ibu kalau pastinya itu kan saya juga nggak bisa bilang pastinya ya, karena kebetulan memang itu dari teman-teman pre-live, tapi sih seharusnya nggak lama, 1 minggu sampai 2 minggu ya. Nah, cuman untuk AMKKM yang saat ini itu lebih enak dibandingkan mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah membeli di zaman-zaman sebelumnya ya. Kenapa saya bilang lebih enak? Itu karena AMKKM yang saat sekarang ini bisa langsung diklaim. Jadi Bapak Ibu misalnya bingung nih ke PPBK-nya jauh, yang kasihan gitu ya kalau hanya ngurus itu, kita anggap gitu. Ya udah Bapak Ibu bisa ke unit BRI untuk mengajukan klaim tersebut. Nah, tapi tentunya ketika hal-hal seperti ini terjadi, kita juga harapkan Bapak Ibu memang harus lapor ke PPBK sehingga nanti kita bisa koordinasi dengan teman-teman BRILife untuk melakukan monitoring. Tujuannya apa? Ya memastikan apakah sudah prosesnya berjalan dengan lancar atau ada kekurangan dokumen atau bagaimana gitu. Tapi kalau dari teman-teman BRILife sih karena sekarang sudah menyebar, mereka siap bantu kita gitu. Kalau yang sebelumnya yang KMKKM mungkin 3 tahun yang lalu ya, itu nasabah atau pemilik polis harus melakukan pengiriman langsung ke kantor BRILife di Jakarta gitu. Kalau sekarang sudah tidak, sudah lebih mudah. Begitu Bapak Ibu. Untuk pencairannya, mohon maaf, saya bertanya, itu pencairannya kepada rekening anggota tersebut atau bisa ke rekening orang lain? Ya dalam hal ini misalkan kami selaku penjual asuransi, otomatis kan ada tanggung jawab secara moral lah. Misalkan biaya rumah sakit misalkan ada 3 juta atau berapa, otomatis kan kami juga nalangi dulu. Lah, apakah nanti bisa ditransfer ke rekening orang lain atau nanti dana klaimnya itu apakah masuk ke rekening anggota tersebut? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau terkait klaim tentunya langsung, maksudnya nalangin gimana ya Pak? Kalau misalkan ada anggota misalkan ikut asuransi tersebut yang KMKM. Nah, orang tersebut sakit misalkan di salah satu puskesmas. Lalu orang tersebut belum punya uang misalkan Bu ya untuk untuk membayar rumah sakit tersebut untuk biaya. Nah, dari kami kan otomatis kan nalangin dulu lah. Orang kami yang menjual otomatis kami secara moral kan ada tanggung jawabnya. Otomatis kami kan bayari dulu. Apakah nanti pencairannya kepada rekening orang lain atau rekening anggota? Demikian Bu, mohon maaf. Kalau anggota di sini adalah karyawan atau pegawai, mungkin agak sedikit masuk akal ya Pak ya, karena kita sebagai atasan atau pemilik dari usaha, ya namanya pegawai kita sakit gitu ya, udah ikut AMKKM, mungkin nggak punya BPJS ya nggak apa-apa kita bantu gitu ya. Tapi ketika itu adalah orang lain dalam artian di sini masyarakat sekitar, itu sebaiknya sih kalau menurut saya nggak perlu ditalangi ya Pak gitu loh. Memang jadi tanggung jawab moral kita mungkin cukup sampai di mana Bapak bisa membantu mengurusnya sehingga
santunan mereka cair gitu kan. Dalam artian di sini, disitulah fungsinya teman-teman PPBK yang nantinya akan membantu untuk melakukan menghubungi mungkin antara apa ya yang harus ngeklaim itu mungkin agen bisa ya, maksudnya dia belum, dia udah di mana gitu, nanti saya bantu gitu. Tapi kalau di sini sih saya ngeliatnya nggak perlu sampai harus nalangi sih Pak, kalau memang itu adalah masyarakat pada umumnya ya kalau dimasuk. Tapi kalau anggota sendiri atau yang kerja sendiri di kita ya wajar ya. Begitu ya jawabannya Pak Yosef. Jadi ya terlalu baik Bapak kalau menalangi nasabah ya. Monggo, mungkin 1-2 pertanyaan lagi, masih ada waktu 4 menit. Wahyu siapa, Pak? Pak Ihang itu, Pak Ihang apa mau nanya Pak Ihang? Monggo. Pak Karsum. Ya, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di rapat terbuka Primajaya ini. Semoga kedepannya Bapak Ibu yang belum bergabung bersama Primajaya setelah acara ini segera bergabung, kemudian bisa mengikuti program-program Primajaya. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Ngopi maning, ngopi maning. Ngopi, 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 ngopi. Ngopi, ngopi. Pak Den, kopinya